Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Al-Fatih dimanapun Anda berada. Hari ini momennya kita kedatangan tamu yang luar biasa, karena hari ini sudah masuk bulan Zulhijjah dan ini persiapan untuk menghadapi Idul Kurban. Dan tentunya banyak amalan-amalan sunnah, amalan-amalan yang kita bisa terapkan selama bulan Zulhijjah ini, yang tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah, wabil khusus masalah kurban. Nah, hari ini kita akan bedah secara tuntas bagaimana kita menyikapi hewan kurban, Idul Kurban, Idul Adha dari sisi syariah dan kesehatan. Dan alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, beliau guru saya. Selamat datang Bapak Haji Saian. Selamat Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Masya Allah, beliau ini bapak ya, guru ya, panutan saya karena mulai kecil saya sudah belajar kepada beliau. Dan alhamdulillah hari ini beliau bisa berkenan hadir di sela-sela kesibukan beliau, karena kita tahu hari ini bulan haji, banyak orang menikah begitu ya. Besok ada. Ustaz, saya sendiri sekarang di mana Ustaz untuk aktivitasnya? Kalau di kedinasannya di KUA Kecamatan Pujer. Sekarang di Pujer Ustaz ya. Sudah sekitar 4 tahun lebih, dan insya Allah tahun depan pensiun. Masya Allah, berarti setahunnya ini diisi dengan kegiatan bermakna, dan hari ini hadir di podcast Al-Fatih. Sepertinya jadi pengurus di At-Taqwa juga dan Al-Khadijah Ustaz. Ya, nah, di Al-Khadijah ketua takmir. Yeah. Kalau di At-Taqwa juga ketua bidang imaroh. Imaroh kalau boleh diceritakan ke masyarakat, imaroh itu tentang kemakmuran. Insya Allah. Jadi termasuk ya penyembelihan hewan kurban kan di dalamnya imaroh gitu. Betul, termasuk memakmurkan masjid ya, begitu ya. Masjid. Narasumber yang kedua, beliau ini adalah sahabat kami, teman seperjuangan kami. Jadi mungkin tidak nemu ya dokter hewan yang viral dan kekinian selain beliau. Beliau ini juga penulis, bukunya sudah banyak. Boleh dari segi usia beliau ada di tingkat saya di SMA 2, tapi dari segi kapasitas dan kapabilitas saya banyak berkaca kepada beliau. Selamat datang dokter hewan Pandu Toko Amukti. Ya, terima kasih Mas Kecil. Okay. Sehat Mas Pandu? Sehat, alhamdulillah. Di sela-sela kesibukan beliau masih menyempatkan hadir, saya appreciate sekali buat Mas Pandu. Terima kasih. Karena beliau ini muda dan sangat antusias ya, dan hari ini sebagai ketua Ormas At-Taqwa di usia mudanya luar biasa. Hari ini saya mau belajar ke jenengan Mas Pandu terkait tentang kesehatan hewan, karena memang jenengan yang lebih expert lah di bidang ini, begitu ya. Yes. Jadi kira-kira 45 menit ke depan kita akan bahas secara santai terkait bagaimana syariah hewan segala macamnya, begitu. Menjelang Idul Adha memang penting ya bagi masyarakat itu untuk memahami bagaimana memilih hewan kurban yang sehat secara medis dan secara syarat. Nah, kali ini saya akan coba bertanya ke Dokter Pandu ini terkait tentang bagaimana nih hewan kurban sebenarnya yang layak buat kita konsumsi, terus ini sehat atau tidak di mata masyarakat umum yang kebanyakan notabene masyarakatnya antusias untuk berkurban gitu ya, tapi dari segi keilmuan medis mereka tidak tahu mana hewan ini yang sudah harus dikurbankan atau tidak. Nah, menurut Dokter Pandu nih, bagaimana kriteria hewan kurban yang sehat secara medis yang bisa dikurbankan? Terima kasih Mas Gesit sebelumnya. Kalau ngobrol soal kurban, sebenarnya ada beberapa hewan yang bisa dikurbankan kan ya, menurut sistem Islam. Ya. Ada domba, kambing, sapi, unta. Hanya saja di Bondowoso ini yang ada kecuali unta. Nah betul, mendatangkan susah juga ya. Nah, untuk hewan ternak yang sehat, hampir seluruhnya dari ketiga spesies ini mirip. Yang pertama yang jelas hewan itu harus berbinar-binar matanya ya. Oh begitu. Ya, jadi kelihatan segar begitu. Yang kedua kita pastikan gait-nya atau cara jalannya dia tidak pincang, kemudian jalannya dengan tapakan kaki yang sempurna. Sempurna ini dalam artian dia bisa menapak jelas gitu ya. Itu kemudian
tanda-tanda penyakit yang bisa dikenali oleh orang awam itu misalkan dari belakang tidak ada bercak ataupun bekas kotoran yang menempel di bagian pantatnya. Oh, Karena, itu pengaruh ya? Ya, kalau nempel berarti ada kemungkinan diare. Oh begitu. Ya. Jadi kita sering tuh melihat beberapa hewan yang kotorannya itu menempel, itu berarti dia tidak sehat sebenarnya. Iya, ada gangguan di pencernaannya. Pencernaannya ya. Dan itu menjadi salah satu faktor yang menentukan sehat atau tidaknya. Betul betul. Kemudian hari ini sejak tahun 2022 Bondowoso dan beberapa wilayah di Indonesia, Jawa Timur, Jawa Tengah, khususnya Pulau Jawa itu kembali lagi penyakit mulut dan kuku. Mulut dan kuku. And mouth disease. Ya, foot and mouth disease. Penyakit ini infeksius, menular antar spesies, khususnya kepada hewan yang berkuku belah. Contohnya sapi, domba, kambing. Nah, di sana salah satu yang menciri khas adalah karena mulut dan kuku, mulutnya harus kita lihat. Apakah di sana ada lesi, luka, atau borok ya, yang ada di sekitar mulut. Mulut ya. Di dalam atau di bagian luar ya? Di gusi biasanya. Di gusi ya paling sering. Tapi kalau parah bisa sampai keluar. Itu. Ini harus kita perhatikan betul untuk ternak kurban. Jadi ini menjadi salah satu hal yang bisa mudah untuk dilihat, karena untuk melihat ternak kurban itu kan harus melihat gigi. Ya, gigi ya. Nah, gigi ini menjadi salah satu patokan usia, syarat yang menjadi syarat untuk ternak tersebut pantas layak untuk disembelih atau tidak. Jadi dengan membuka mulutnya kita dapat giginya untuk menentukan umur, kita dapat melihat ada enggak luka di sana. Itu kemudian di bagian kulit ini juga menjadi salah satu yang menentukan sehat tidaknya, karena hari ini juga sedang muncul lagi nih ektoparasit. Ektoparasit ini sederhananya ya kutu, tumor, alih wasobia jemain. Dan itu berpengaruh juga ya? Dan itu berpengaruh terhadap kesehatan hewan. Kenapa namanya parasit? Dia numpang hidup, otomatis kualitas kulitnya juga kurang bagus. Walaupun kulit tidak dimakan, tapi itu menjadi nilai keutamaan seekor ternak untuk bisa dikorbankan. Gitu. Jadi kulitnya nggak ada luka-lukanya, kemudian ektoparasitnya sudah nggak ada, karena itu juga mengganggu Mas Kisit. Jadi kalau banyak kutunya itu jalan gitu. Jadi ketika nyembelih itu juga menyulitkan ya. Penyembelih sering berontak begitu ya, tidak. Belum lagi kalau misalkan yang handling jijik ya. Dengan kondisi serangga ya, terus tidak bersih lah gitu ya. Nah itu. Nah kalau masyarakat awam sendiri Mas Pandu, jadi misalnya nih saya pribadi nih kan ibaratnya awam lah kalau dalam bidang hewan lah ya. Saya bisa secara cepat rapid diagnostik lah kalau istilah medis itu menentukan bahwa ini bisa nih gitu. Sapi ini bisa, sapi ini bisa, itu paling gampangnya dilihat apanya Mas Pandu? Dari gairahnya. Gairah itu apa ya? Dia semangat lah ya, maksudnya bugar tidaknya ya. Betul. Kalau dianya sudah hewannya diem atau ngelentruk, itu harus tanda tanya sudah. Harus tanda tanya ya. Itu. Dan itu menjadi bahwa sebaiknya cari yang lain aja dulu begitu. Iya betul. Siap. Terus untuk yang sering ditemukan saat kurban ya kan, biasanya nih apa ini betul kejadian atau tidak di saat menjelang kurban? Pasti ada tren penyakit yang lagi naik, lagi di blow up nih. Contoh penyakit kayak tadi kuku dan mulut, betul ya. Apakah memang penyakit ini munculnya di saat kurban atau memang sudah muncul dari dulu cuma tidak disorot media begitu aja? Begini, penyakit mulut dan kuku ini kan awalnya tahun 2022 ketika menjelang Idul Fitri justru. Nah kita nggak tahu ya dari mana datangnya, yang jelas ya.
Cuman namanya penyakit mulut dan kuku ini penyebabnya virus, Mas Gesit. Virus. Nah, kita tahu bahwa virus itu menyebarnya cepat. Droplet juga ya, bisa ya. Perlu diketahui juga bahwa PMK ini virusnya satu dia droplet, kemudian yang kedua lewat kontak langsung ataupun tidak langsung. Jadi misalkan ada satu orang masuk ke kandang yang kena PMK, ini pembawanya manusia nih bisa? Bisa. Oh, begitu. Jadi virusnya nempel di baju kita, di sepatu kita, kemudian kita ke kandang yang sehat, itu bisa tertular. Oh, begitu. Dan bahkan di beberapa jurnal ditemukan bahwa virus PMK ini jangkauannya bisa 30 sampai 40 km. Oh, jauh sekali berarti ya. Maka waktu itu ditemukan PMK pertama kali kasusnya di daerah Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Lamongan. Itu tidak perlu waktu 1 bulan untuk sampai di sini. Nah, berkenaan dengan Idul Kurban, apakah ini merupakan sebuah penyakit yang di blow up atau penyakit yang memang musiman ketika Idul Kurban? Jawabannya adalah ketika Idul Kurban, menjelang Idul Kurban, lalu lintas ternak ini kan tinggi. Terus orang sok-sok mulai kepo gitu ya. Iya. Ini sehat apa enggak gitu ya. Nah, ketika lalu lintasnya tinggi, ada satu aja yang kena, menyebarnya cepat sekali. Iya. Ya, karena morbiditasnya PMK ini bisa sampai 90%. Oh iya betul, dan salah satu begini, kalau misalnya kita pilih hewan ternak nih ya, Anda bayangkan kalau misalnya kita belinya itu di pasar hewan yang begitu crowded begitu ya, alangkah cepat sekali menyebarnya begitu. Iya betul. Nah, tipsnya sendiri nih, kalau milih hewan kurban itu sebaiknya beli di mana? Apa di pasar atau mungkin ke peternak langsung atau ke rumah-rumah mungkin? Jadi begini Mas Gesit, sejak tahun 2022 ketika PMK itu hadir gitu ya di Bondowoso, maka pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, kemudian breakdownnya ke Provinsi Jawa Timur khususnya, sampai juga di daerah ke Dinas Peternakan Perikanan, itu giat vaksin digencarkan. Vaksin hewan ya. Sapi dan PMK. Ya. Lebih ke kambing, sapi atau bagaimana kalau PMK? Sapi yang paling sering kena ya. Kalau kambing sama domba itu gejala klinisnya relatif tidak nampak, tahu-tahu mati begitu. Oh iya. Setelah postmortem kita lihat, kita otopsi, ternyata ada lesi PMK-nya begitu. Nah, kalau kambing domba begitu. Nah, kalau sapi ini ciri khasnya jelas dekat, kelihatan sekali. Nah, maka dari itu sejak tahun 2022 pemerintah Kabupaten Bondowoso ini melalui puskeswan yang ada itu giat melaksanakan vaksinasi. Dan sampai hari ini relatif aman ya. Ya, karena pasar di Bondowoso pun pasar hewan ya itu tidak nutup. Oh, tetap lanjut ya? Tetap lanjut karena pemerintah juga meyakinkan bahwa pelaku bisnis peternakan ini, teman-teman dagang belantik sapi, kemudian peternak rakyat ini, dengan adanya vaksinasi, sapi-sapi yang ada itu minim resiko terjangkit PMK. Antusias warga bagaimana terkait pelaksanaan vaksinasi hewan ini? Ketika awal sulit ya. Mungkin apa begitu ya? Seperti nakes dulu kalau kita COVID ya. Nakes saja tidak begitu ya. Nah, ketika awal dulu memang sulit, banyak sekali penolakan ya di masyarakat, tapi kita coba pendekatan pemerintah itu melalui tokoh masyarakat setempat ya, ke kiai, ustadz, guru ngaji, dan akhirnya lambat laun mau, karena untuk PMK sendiri ini kan sifat virusnya harus booster vaksinasinya ya. Jadi vaksin pertama, kedua ya ada tahapannya lah ya, tahapannya. Sampai 4-5 kali bisa terjadi dan diulang setahun sekali begitu. Nah, Mas Pandu, yang menjadi beberapa pertanyaan di benak saya juga pribadi ya, ketika kita kan tidak pernah tahu nih hewan ini nih terjangkit atau tidak, tiba-tiba kita sembelih kemudian kita konsumsi dagingnya. Tahunya tuh belakangan gitu ya. Setelah selesai disembelih, nah ini ternyata sakit. Contoh ada beberapa itu yang disembelih terus hatinya banyak
Apa itu? Cacing ya. Ya. Apakah itu aman dikonsumsi, Mas Pandu? Begini, penyakit pada hewan, pada ternak khususnya itu satu, penyakit tidak menular. Ya. Penyakit menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya, atau zoonosis. Ya, zoonosis. Nah, ketika penyakit ini tidak termasuk zoonosis, maka aman ketika dikonsumsi oleh manusia. Yeah. Nah, berkenaan dengan misalkan contoh yang hari ini lagi booming ya, itu PMK. PMK ini bagaimana ketika misalkan dikonsumsi dagingnya gitu ya? Jawabannya adalah untuk bagian-bagian tertentu yang misalkan menjadi klinis sakit itu tidak dikonsumsi. Oh gitu. Nah, walaupun tidak menular, tetap kaidahnya adalah halalan thayyiban. Jadi kalau sakit nggak thayyib, halal tapi nggak thayyib. Gitu ya. Betul. Maka kalau PMK berarti daerah mulutnya lebih baik diafkir saja. Daerah kukunya yang mungkin jadi favoritnya di entry ya. Oh ya. Iya, kikil ya. Itu yang paling dicari, baik dihindarkan gitu ya. Kemudian contoh tadi disampaikan cacing hati. Cacing hati sama. Ketika sudah ada di hati, dia tidak menjadi masalah serius untuk kita konsumsi gitu ya. Cuman sekali lagi tidak thayyib ya. Tetapi ketika cacingnya itu masih dalam bentuk sederhananya telur atau baru menetas yang masih ada di rumbutan, di rawa ataupun di dedaunan, itu justru yang berbahaya. Oh begitu. Ya. Jadi kalau sudah di dalam tubuh sebenarnya sudah mulai ada ini ya, barier lah. Dia maksudnya lebih bijak dalam memilih ya, sahabat Al-Fatih, terkait apa yang ada dalam isu masyarakat terkait penyakit pada hewan. Nah, kita berpindah kepada Ustadz Sayan. Jadi kita sudah sedikit bahas tadi terkait tentang kesehatan hewan secara dasar dulu. Nah, kali ini kita coba ingin membedah terkait masalah syariahnya hewan kurban sebelum kita masuk ke ibadah Idul Kurban itu sendiri begitu ya. Jadi ngapunten Ustadz Sayan, mohon Abdina Kak Dito dijelaskan terkait syarat sah hewan kurban dalam fikih Islam itu seperti apa, Ustadz? Monggo. Begini, dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih, hewan yang pantas dan patut untuk dijadikan kurban memang ada kriterianya. Hewan yang paling diprioritaskan, hewan yang sempurna. Sempurna itu sempurna fisik, sempurna kesehatannya, sempurna bagian-bagian tubuhnya, itu semuanya. Jadi benar kata Mas Pandu tadi, kalau memang berpenyakit ya sebaiknya tidak. Itu karena juga sebenarnya saling menunjang itu. Iya betul. Nah, sekarang ada persyaratan yang bahasanya Mas Pandu tadi itu hewan ternaknya yang lumrah di daerah kita kan kambing. Kambing ini ada dua macam ini, ada domba, ada kambing Jawa itu. Ya. Kemudian sapi yang banyak dua ini. Sebenarnya kerbau itu boleh. Iya, kerbau ya? Iya, boleh. Cuma tidak lumrah di Indonesia. Cuma di sini bukan tidak lumrah, memang tidak ada. Iya, ada. Di beberapa wilayah tidak apa-apa ya. Boleh. Oh. Ya, tapi tetap memenuhi kriteria. Betul. Nah, hewan-hewan yang sudah memenuhi kriteria untuk dijadikan hewan kurban, ya disilakan nyari itu. Istilahnya yang sempurna. Sempurna itu bebas dari penyakit. Ya. Yang kedua gemuk. Jadi ada dagingnya. Kan tidak diperbolehkan beli hewan yang kurus. Iya. Yang mau dibagikan apa ada. Iya. Ngelihat aja udah tega ya gitu. Nah, kalau udah tinggal tulang dan kulitnya saja ya. Betul. Jangan itu. Terus bagian-bagian tubuhnya sempurna. Bahkan mohon maaf, tadi pagi saya ngaji itu kepada jamaah saya sampaikan, matanya buta itu tidak diperkenankan. Tidak boleh ya Ustaz? Tidak boleh. Mele yang sempurna. Kupingnya ada yang
putus semuanya. Iya. Sampai ekornya ada putus. Jangan. Terus yang pincang tadi itu, Iya. nah, yang pincang, tapi pincang-pincangnya itu ya apa namanya ya, kata Mas Pandi tadi kan melihat itu sehat apa enggak kan kadang-kadang jalannya. Iya, benar. Nah, tapi ini memang asli pincang. Itu pun juga ada boleh. Jadi hewan yang dijadikan hewan kurban diupayakan yang sempurna. Iya, baik itu kesehatannya, dagingnya, fisiknya sempurna. Termasuk juga umur. Oh, ya umur ini dia. Lah tandanya umur tadi Mas, Iya. ada sudah menyinggung. Iya. Ya bahasanya apa Mas? Poka itu. Poka ya. Powel kalau bahasa Indonesia. Powel. Bahasa Indonesia poel ya? Iya. Giginya itu tanggal. Betul. Itu diantaranya ya kalau orang manusia itu akil balik. Iya, agen balik gitu ya. Tapi ada para ulama ini tentang domba. Mohon maaf, ini ada perbedaan para ulama. Imam Hanafi itu memperbolehkan kalau hewan itu domba belum umur 1 tahun itu boleh, asalkan sudah layak, ada sempurna, dagingnya juga bagus, itu boleh. Tapi Imam Syafi'i tetap memprioritaskan walaupun domba yang sudah berumur 1 tahun. Begitu. Ditandainya yang poel tadi ya. Ya, di antaranya. Di antaranya salah satunya ya. Ya. Andaikan tidak poel tapi cukup kan enggak apa-apa. Oh, begitu ya. Umpamanya sapi kan minimal 2 tahun. Sapi Atau sudah poel kan begitu bahasanya itu. Atau pilihannya itu. Iya, itu loh. Kalau sudah 2 tahun sempurna walaupun umurnya belum poel enggak apa-apa loh sebenarnya. Iya. Yang itu ya sama, akil balik seorang itu ditandai umur atau itu begitu. Iya, betul. Sama kan itu. Jadi hewan-hewan yang bisa dijadikan hewan kurban memang diupayakan yang sesempurna mungkin. Betina atau jantan tidak jadi masalah secara syar'inya. Ini yang sering jadi masalah ya. Jadi banyak keluarga kami aja deh ya. Keluarga kami Ustaz, kalau misalnya dia itu mbeknya betina enggak mau, enggak boleh katanya. Begitu bagaimana Ustaz? Kalau dikasih pemahaman nih kepada warga ini. Secara syar'i tidak apa-apa, tidak masalah. Baik betina atau jantan? Ya selama ini memang masyarakatnya yang jantan kan Ya, begitu. betul. Betina pun nggak apa-apa, asalkan kriteria-kriteria tadi itu ada. Masuk. Nah kan jenis peternakannya tidak boleh kalau betina ya, Karena produksi. Iya. Produksinya tetap stabil. Ya, ada aturan pemerintah itu sejak tahun 2017 berkenaan dengan upaya khusus sapi indukan wajib bunting. Nah, itu ada Permentan dan yang dinaungi dari Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 41 tahun 2014 berbunyi bahwa pemotongan sapi betina produktif itu dilarang. Dilarang dari segi hukum aja berarti ya. Ya, aturan pemerintah. Hanya untuk regulasi agar proses produksi itu terus berkelanjutan begitu. Betul. Agar tidak punah. Agar tidak punah. Tapi kalau dari segi syar'i tidak ada masalah. ya. Cuman kalau sudah bunting, ya jangan dijadikan korban. Oh iya. Eman-eman. Eman sekali betul. Tidak ada masalah. Nah selama ini mohon maaf masyarakat masih konotasinya nyari yang jantan. Iya. Karena konotasinya mohon maaf nanti jadi kendaraan sehingga kendaraan kalau jantan kuat. Iya betul. Kendaraan kita sirotol mustaqim ya. Belum bulunya juga. Ngitung bulu yang tebel gitu. Nanti karena amal kita dihitung dari bulunya begitu. Sebenarnya yaitu boleh saja kalau ke sana. Sebenarnya tidak begitu sebenarnya. Analogi saja itu ya. Iya, ya, yang namanya kalau memang nanti di hari kiamat hewan kurban didatangkan dengan tanduknya, dengan bulunya, dengan tulang-tulangnya yang sempurna itu memang didatakan ada hadisnya, ada dasarnya itu memang. Dan nanti apakah di sana jadi kendaraan kita atau tidak ya Allahu a'lam ya. Allahu a'lam. Kalau begitu kadang-kadang ada kepercayaan sudah berkorban, pernah berkorban lah. Kemudian diajak korban lagi, jawabannya, enggak, saya sudah berkorban. Nah, betul. Itu kan nanti jadi kendaraan saya. Kendaraan saya kebanyakan dong nanti gitu ya. Nah, ini juga. Ini yang menjadi tidak usah masyarakat ya, dalam grup keluarga saja. Ketika saya taruhkan, yuk
tahun ini yang mau kurban, kan saya sudah kemarin, tahun ini, nah itu bagaimana Ustaz? Nah, sebenarnya ya bolak-balik berkorban lebih bagus ya. Nah mereka berpikiran ketika dia sudah berkurban gugur, padahal itu kan bukan hukumnya kurban, hukumnya apa itu? Akikoh ya, kalau akikoh kan sekali ya. Sekali aja. Sekali. Kalau akikoh memang ada batasan-batasan tersendiri antara kalau dibandingkan dengan kurban. Kalau kurban itu termasuk ini ya, mohon maaf. Korban itu menyembelih hewan ternak tadi itu, tapi harinya tertentu. Betul. Yang 4 hari. Hari tasyrik gitu ya. Hari raya Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian hari terakhirnya 3 hari, tanggal 11, 12, 13. 4 hari ini saja. Kalau nyembelih hewan kurban di luar hari 4 ini tidak dinamakan kurban. Nyembelih biasa lah atau sodako biasa. Sodako biasa. Lain itu nilainya. Nah, tetapi kalau akikoh itu tidak ada ketentuan harinya, hanya diutamakan hari ke-7 dari kelahiran anak. Kalau akikoh disegerakan lebih bagus begitu. Iya, akikoh. Cuman itu juga hukumnya juga mohon maaf itu sunnah. Ya. Kalau bagi orang yang tidak mampu, misalnya orang tuanya tidak mampu, terus tidak diakikoi, nanti anaknya ini mampu sudah punya penghasilan sendiri, akikoh sendiri tidak apa-apa. Oh begitu. Tapi istilahnya akikoh tuh harus dilaksanakan maksudnya. Harus dilaksanakan bagi yang mampu. Bagi yang mampu ya. Iya. Misalnya anaknya pun juga tidak bisa mengakikoi dirinya, juga tidak apa-apa. Nah kaitannya dengan hukum bahwa itu menjadi digadaikan itu bagaimana? Masih tergadaikan kepada Allah gitu. Itu begini, ketika saya membaca itu, anak yang belum diakikoi, kemudian itu anak ini mati, meninggal kecil, ya. Nah, itu ada pendapat anak yang mati kecil itu mestinya kan menjadi kebanggaan orang tua. Ya, karena dia narik nanti. Iya, nanti bisa memberi pertolongan atau syafaat orang tuanya. Nah, ini ada pendapat kalau belum ditebus dengan akikoh, nggak bisa. Bahasanya begitu. Begitu ya. Cuman ini juga pendapat, namanya pendapat itu tidak boleh saja. Tapi ya sebagaimanapun namanya anak, lah orang tua kalau memang mampu mengakikoi anak itu. Lah ada batasan. Ini pun batasannya juga masih para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kalau sudah akil balik sudah selesai, tidak anu lagi. Oh iya, jadi ada batasan usia ya. Iya. Tetapi ada yang selama dia belum akikoh dulu, tidak apa-apa mengakikoi dirinya sendiri begitu. Nah, kaitannya misalnya lahirnya sebelum hari tasrih nih, sebelum Idul Adha begitu ya. Kemudian si kambing ini diniati kurban sama akikoh boleh nggak, Ustaz? Jadi pakai tumbuh gitu ya. Dia ada usah beli banyak gitu. Mas saya kurban, saya niati akikoh kurban, boleh nggak, Ustaz? Ya begitu, itu dinati akikoh saja. Tapi disembelihnya pas hari kurban ya. Nah, maksudnya misalnya nih ada yang tanya, diniati pas kurban juga nggak boleh, Ustaz ya? Begini Mas, ya. Kalau akikoh itu sebenarnya kan kalau dari orang tuanya, kalau memang sudah mampu. Betul. Itu. Lah, sama-sama sebenarnya korban itu ada 2 pendapat loh yanunya tentang hukumnya. Ya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa korban itu sunnah muakkadah, tidak wajib. Tidak wajib. Nah ini kebanyakan orang-orang ikut ke sini ini, kebanyakannya. Jadi sunnah muakkadah itu sunnah yang sangat ditekankan, mendekati wajib lah, gampangnya begitu. Di bawahnya sedikit ini dari wajib itu. Tetapi menurut Imam Hanafi, korban itu hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang melaksanakan dalam satu keluarga. Dalam waktu 1 tahun. Oh ya. Jadi kalau mengikuti pendapat yang Hanafi ini berarti satu keluarga itu tiap tahun harus berkorban. Oh iya, akhirnya wajib juga sebenarnya. Nah, itu. Karena apa? Ya fardu kifayah, dari keluarga itu ada yang mewakili. Ya terserah atas nama siapa. Mestinya begitu. Di Indonesia saja yang mohon maaf. Saya membaca beberapa di media itu kalau di luar negeri itu sangat antusias sekali untuk kurban itu. Kalau kurban luar biasa. Luar biasa.
mereka menyiapkan penghasilan mereka selama setahun dan itu difokuskan di Idul Kurban. Nah, itu di luar negeri, negara-negara yang Islam itu begitu. Nah, di Indonesia saja yang notabene mohon maaf mayoritas muslim ya. mungkin memahaminya ya pasti ya sunnah. Harusnya kita berlimpah harusnya Ustaz ya kalau dari jumlah itu. Iya, penduduk demografinya Indonesia dengan mayoritas muslim tadi. Ya. Nah, kalau misalnya begini Ustaz tadi nih kembali ke hewan kurban secara syariah ya. Terus ada yang bilang seperti ini. Engkau Cong, saya punyanya kambing ini cuma ini gitu. Tapi dari kategori masuk cacat ringan apa tetap boleh Ustaz? Langsung lah ada boleh lah Jok. Kok pas tahu kurban lah? Saya mau ingin berkurban, bagaimana? Kalau memang tidak ada lagi, ya apa boleh buat? Pakai kalian ini ya. Mohon maaf, termasuk panitia kurban, termasuk panitia kurban. Andaikan sudah nyari kesana kesini tidak ditemukan, yang ada hanya itu. Umpamanya, ya nggak apa-apa sudah. Begitu ya. Nggak boleh kriteria. Iya. Tapi masalahnya kita kan banyak ya. Nah, nggak mungkin lah ya seperti itu. Begini, Mas Kesit ya, kita korban itu kan merupakan ibadah. Ya. Lah, kita suguhkan ibadah itu yang terbaik. Ya betul. Mohon maaf. Ini cerita sedikit, nanti ada kronologisnya. Sebenarnya pertama kali yang syariat kurban itu kan Habil, anaknya Adam. Nabi Adam. Anaknya Nabi Adam itu dua yang dikenal itu, Qabil sama Habil. Ini beda profesi. Kalau Habil peternakan, kalau Qabil pertanian. Oh iya. Ini profesinya. Profesi ya. Lah, sudah sama-sama diperintahkan untuk mengeluarkan sebagian yang dimiliki itu. Dari hasil sebagian dikeluarkan. Nah, singkat cerita, Habil yang peternakan mengorbankan atau memberikan, menyuguhkan yang terbaik dari domba-dombanya yang ada. Yang terbaik. Kemudian Qabil pertanian, hasil taruhlah umpamanya padi, ya dipilih yang tidak bagus. Sama-sama ditaruh di atas gunung. Ternyata yang diterima punyaan Habil ini. Yang tanda kutip Yang terbaik, yang paling bagus di antara ternak-ternak yang lain itu, yang paling bagus ini yang diterima. Bahkan konon sampai korbannya Habil ini yang mengganti Ismail ketika mau disembelih ayahnya. Oh seperti itu ya ceritanya ya. Didatangkan kan dari situ. Dari kita yang korban itu kan dari Nabi Ibrahim diperintahkan nyembelih Nabi Ismail. Saya berapa tahun jadi umat baru tahu sekarang dia baru yang ceritanya kambingnya Habil itu. Nah itu konon malaikat diperintahkan oleh Allah karena Nabi Ibrahim benar-benar menyembelih putranya itu. Hanya perintah dari mimpi. Lah dilaksanakan betul karena saking cintanya kepada Allah. Begitu. Sehingga dilaksanakan tapi ternyata yang terjadi kan tidak bisa disembelih toh. Akhirnya malaikat ini diperintahkan Allah ambil itu dombanya Habil itu untuk menebus itu. Gitu. Ya Allah, baru tahu sekarang ini saya. Ini ilmu mahal sekali. Nah, berarti gini Mas Pandu, selaku panitia kurban, ketika nanti ketemu kurban yang kurus dan gemuk, ya tinggal bilang, oh Habil Qabil nih. Nggak usah nyebut nama, ini yang kurban Qabil nih gitu. Ya sebenarnya kalau sudah diserah begini Mas Kesit, kalau sudah seseorang menuntun hewan ternaknya ke panitia kurban umpamanya, ya sudah. Iya betul. Itu yang terbaik sudah. Itu nanti tersinggung. ini ada guyonan aja. Sesama panitia. Pelakar selama panitia. Nanti bisa dibawa ke panitia itu. Umpamanya mohon maaf ada seorang nuntun kambing atau sapi diserahkan kepada terus kurus, masa kurus nggak boleh itu tuh. Itu kan tersinggung. Padahal dari kacamata beliaunya itu sudah terbaik nih. Ya mampunya begitu. Sudah kembali ke kadar keikhlasan berarti seperti itu. Semakin menarik ini Ustaz. Nah,
Sekarang dari masalah hewan nih Ustaz. Nah, bagi pelaku yang mau berkurban nih, katanya nih ya, jangan potong rambut nih sebelum berkurban begitu. Potong kuku gitu, karena di keluarga kemarin saya bahkan di grup keluarga itu sudah wanti-wanti sejak tanggal 1 Zulhijjah. Awas mah nih anak saya, jangan cukur rambut, jangan potong kuku sampai kuku saya panjang ini ya. Itu bagaimana Ustaz? Itu ada hadisnya. Hadisnya. Idza ra'aitumul hilala min dzilhijjah, jika kalian melihat tanggal 1 Dzulhijjah, fa arada ahadukum, terus salah seorang di antara kalian mau menghendak ya. Ini mau tidak paksaan kan. Mau berkurban, maka jangan memotong rambutnya, kukunya. Pertanyaannya, itu hadis. Ya, hadis. Pertanyaannya, itu rambutnya siapa, kukunya siapa? Oh, iya, iya. Kukunya orangnya, Iya. rambutnya orangnya atau Hewan kurbannya? Iya. Pertanyaan begitu. Iya, iya juga sih. Karena saya bertahun-tahun seperti itu Ustaz. Jadi kalau sudah Idul Adha gondrong Ustaz. Kuku saya panjang, iya benar. Itu hadisnya begitu. Jadi kalau sudah tanggal 1 Dzulhijjah, terus kamu mau kurban, Ya. mau ini tidak paksaan ya. Ya. Kalau ya itu yang termasuk dijadikan pedoman kalau bagi hukum kurban itu sunnah ya dia. Wa aroda bahasanya, kamu menghendaki mau berkurban. Itu, maka jangan potong itu, jangan potong rambutnya, kukunya itu. Lah, itu kan jangan potong rambutnya. Iya. Rambutnya siapa? Nah itu Ustaz. Saya mau tanya ke siapa nih Ustaz? Kalau saya memaknai hadis itu rambutnya hewannya. Oh alah. Hei masyarakat Bondowoso. Gitu ya Ustaz. Nah, kalau umpamanya kuku kita panjang-panjang nggak dipotong, terus dibuat makan normal. Nah ya. Ini saya panjang. Panjang. Iya. Toh diantara memotong kuku, memotong rambut itu diantarakan kesunahan. Iya sunnah, betul. Kesunahan yang sudah dituntunkan oleh baginda Rasulullah. Berarti saya salah persepsi selama ini Bu. Kemana saja saya ini. Dan ini untuk masalah syariah nih, yang sering ada di benak saya terkait kurban kalau patungan. Iya. Karena dulu saya juga OSIS ya Mas Pandu ya. Kita zaman OSIS tuh bahkan saya berpendapat waktu itu bahwa ini sodakoh begitu ya. Ada orang yang kurban, enggak ini sodakoh gitu. Kalau misalnya kurbannya patungan Ustaz, kan ada yang di sekolahnya tuh urunan 50 ribuan begitu. Bedanya dengan yang dia itu menyembelih sapi tapi dihargai dengan kambing. Katanya satu sapi sama dengan 7 ekor Iya. kambing. Mohon penjelasannya Ustaz. Betul. Ada hadisnya. Ya. Para sahabat ketika di dalam perjalanan dengan Rasul sampai di tempat namanya Hudaybiyah. Hudaybiyah. Kemudian sahabat itu naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami bersama Rasul berkorban. Berkorban. Pak, waktu itu di hadis itu korban sapi untuk 7 orang. Ini patungan. Oh, itu dasarnya ya. Ini hadis nih. Ini patungan. Naharna itu kan nahar nama Rasulullah. Kami berkorban bersama Rasul. Ya, bersama Rasul ya, betul. Jadi itu dalam perjalanan sampai di pas Idul Adha kalah makanya begitu di Hudaybiyah itu langsung mereka para sahabat dengan Rasul berkorban. Itu dasar kalau korban itu patungan, tapi sapi. Waktu itu sapi. Iya kan, al-baqarah itu. Iya, betul. Untuk 7 orang. Untuk 7 orang. Itu sapi itu. Lah pertanyaannya, sekarang kalau kambing, boleh nggak patungan? Ya. Padahal kambing itu kan syariatnya kambing untuk 1 orang. Iya, sapi satu untuk 1 orang. Kalau sapi untuk 7 orang. 7 orang. Kalau sapi sudah dasarnya itu tidak ada Nah, masalah. jelas sudah. Sekarang kambing, apalagi di sekolahan. Nah, benar. Di sekolahan itu urunan saya ketat. Itu bukan korban, tapi belajar korban. Ya, setuju. Sepakat. Bukan korban, belajar korban. Nah sekarang umpamanya di masyarakat nggak mampu beli
kambing sendiri, patungan saja. Masa iya? Satu kambing nanti dinaiki 7 orang. Kembali ke tadi ya, itu peot itu kambingnya. Kalau ini Ustaz, misal nih keluarga kita tahun ini mampunya kurban 1. Nah, bolehkah itu diniatkan untuk satu keluarga? Secara ada hadisnya itu. Ya. Bahkan kita umat Rasul itu sudah dikurbani sama Rasul. Ada minni wa min ahli wa min ummati. Itu sampai. Itu 1 ekor itu. Tapi sebenarnya kalau memang pemahamannya semacam itu ya tidak apa-apa, ada dasarnya. Tetapi menurut saya tetap kalau sapi ya 7 orang. Ya. 7 orang ini pun umpamanya yang hidup cuma 5, ditambahkan yang sudah almarhum, tidak apa-apa. Diniati ditambahkan yang sudah almarhum. Nah, berarti ini terkait masalah ini juga yang mau saya tanyakan. Bolehkah kita berkorban untuk orang yang sudah wafat? Nah, boleh. Boleh. Tidak apa-apa. Itu nilainya juga setara berkorban bagi beliau yang sudah wafat. Iya sama. Sama ya. Sama. Tetapi pertanyaannya begini, kalau tadi 1 ekor kambing untuk 1 orang, Ya, sapi untuk 7 orang. 7 orang. Umpamanya, biasanya kan presiden, wakil Ya. presiden, bupati, 1 ekor untuk dirinya sendiri. Berarti kan untuk 1 orang. Ya, 1 orang. Boleh nggak? Ya tambah boleh. Tambah ada yang ngampung gitu. Nei sendiri. Nei sendiri. Itu ya. Begitu. Jadi Misal kita dalam kapasitas dikasih rezeki banyak, kita bisa berkorban. Kalau misalnya tadi kemarau misalnya, saya punya uang beli 3 sapi, saya korbankan niat saya sendiri. Sementara orang tua kita waktu itu tidak mampu berkorban. Sebagai anak nih, apakah harus diatasnamakan orang tua atau kita sendiri? kan di atas namakan sendiri tidak ada masalah kan? Ya, boleh saja kan? Boleh saja. Tapi seandainya di atas namakan juga orang tua, ya lebih bagus. Sebagai bakti anak kepada orang tua, kan begitu. Mohon maaf, orang tua kita, walaupun umpamanya orang tua kita sudah meninggal, itu kan kita itu tetap anak. Iya, tetap harus berbakti itu. Terus anak kan punya kewajiban kepada orang tuanya, walaupun orang tuanya sudah tidak di dunia lagi, kan begitu. Masya Allah. Gitu. Kalau masih hidup, ya gimana cara berbakti kepada orang tua yang masih hidup. Tapi bagaimana caranya kalau orang tua sudah meninggal? Kan wajib juga kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Caranya gimana? Kan ada caranya sendiri-sendiri. Jadi jangan dikira, mohon maaf, kalau sudah orang tuanya meninggal putus. Insya Allah. Bahkan kan anak soleh itu menjadi investasi akhirat bagi orang tuanya. Ya ini dari sisi ini. Insya Allah. Merinding, Mas Pandu. Jangan lupa. Jangan lupa Mas Pandu. Jadi Ustaz, hari ini Masya Allah luar biasa yang saya dapatkan ya terkait masalah banyak materi-materi yang baru yang dulu saya tidak pernah tahu ya. Ambil mobil itu ya. Betul sekali. Masya Allah hari ini benar-benar luar biasa membuka wawasan kita. Nah, tadi ini kita sudah bahas dari segi medis dan sisi syariah. Kalau Mas Pandu nih, di Bondoso sendiri ini kan baru kali ini ya kita kumpul satu meja begitu ya. Betul. Ngobrolin dari sisi medis, dari sisi syariah. Sudah dilakukan enggak di Bondoso, Mas? Sudah Gitu ya. Terus implementasinya di masyarakat sejauh mana untuk edukasi begitu dari sisi syariah dan medis? Kita ambil salah satu contoh ya selain di At-Taqwa ya. Kalau di At-Taqwa kan memang kita untuk memotong ternak kurban itu kita pastikan di rumah potong hewan. Ya, di RPH ya. Di RPH ya. Jadi satu secara kesehatan limbahnya juga terbuangnya di sana gitu. Bondoso sudah punya RPH. Di Bondoso ada 5 RPH. Bisa disebutkan di mana saja? RPH Curadami bertepatan di Selo Lembu. Oh, Puskeswan itu RPH juga? Bukan, di sebelah perbatasan dengan Locare, Mas. Oh, daerah ya, Pasar Hewan yang baru itu ya? Iya. Ya. Kemudian di Pujer, di Wonosari, di Maisan dan di Prajikan.
Nah itu RPH kita milik pemerintah Kabupaten Bondowoso memfasilitasi bagi sohibul kurban yang mau menyembelihkan ternak kurbannya di rumah potong hewan milik pemerintah gratis ya untuk kurban tanpa ada retribusi kepada daerah khusus untuk kurban. Nah maka dari itu alhamdulillahnya juga Masjid Agung At-Taqwa ini sejak RPH masih di Blindungan di kota, kami menyembelihnya di sana untuk At-Taqwa, dan alhamdulillah ini menginspirasi banyak takmir masjid yang lainnya untuk menyembelih di rumah potong hewan karena satu praktis ringkas, kemudian fasilitasnya lengkap, kemudian yang hari ini mungkin menjadi daya tarik tersendiri bahwa rumah potong hewan milik pemerintah Kabupaten Bondowoso ini sudah memiliki NKV, nomor kontrol veteriner, dan itu menjadi tolak ukur ya. Iya, tolak ukur bahwa ini sudah daging yang diproduksi di sana, yang disembelih di sana itu secara kesejahteraan hewannya juga terjaga, kemudian diawasi oleh dokter hewan, kemudian sudah tersertifikasi halal. Begitu. Ya, jadi beberapa juleha. Itu saya mau tanya juga tuh juleha. Juru sembelih halal yang dimiliki oleh jagal-jagal yang ada di Bondowoso ini, sebagian besar sudah terfasilitasi oleh Dinas Peternakan dan Perikanan pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk mengikuti pelatihan juleha yang tersertifikasi. Karena memang untuk jadi juleha ini persyaratannya nggak main-main Mas Gesit, karena berkenaan dengan jaminan pangan konsumsi asal hewan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat kita. Dan itu sudah ada sertifikasinya ya? Iya, karena kan kita kan mayoritas Muslim ya, jadi jaminan untuk halal ini kan menjadi penting ya. Karena halal. Mereka yang berangkat untuk tersertifikasi juleha ini satu nggak boleh putus sholat 5 waktunya. Nah itu yang kontrolnya gimana ini? Ya, ketika pelatihan itu disampaikan. Disampaikan ya? Pelatihan itu mereka kan digembleng selama berhari-hari, hampir 1 bulan. Nah di sana jadi jaga sholatnya bagaimana, kemudian bacaan Qurannya bagaimana, kemudian bertato atau tidak. Itu syarat mutlak ya? Kalau tato sudah tolak pasti. Kemudian nggak boleh yang dan keseharian Islami yang berkenaan dengan halal itu menjadi menjadi item kompetensi di sana. Jadi ternyata juru sembelih halal itu bukan hanya pas nyembelih dengan cara syariah ya, tapi bagaimana dirinya menjaga syariahnya juga, sholatnya, Qurannya, segala macamnya. Dan itu bagaimana cara menjadi juleha untuk Bondowoso? Biasanya nanti ada di beberapa waktu tertentu itu ada penjaringan juleha untuk pemberangkatan pelatihan, dan nanti Dinas Peternakan biasanya mengumumkan itu melalui jagal-jagal yang ada. Jadi jagal ini biasanya punya juleha kan Mas? Ya, punya. Ya, melalui beliau-beliau. Walaupun juleha yang belum tersertifikasi begitu ya? Maksudnya yang sudah tersertifikasi ya? Untuk belum? Awalnya belum. Ya, dia belum nih. Misalnya, aku sudah punya nih standarnya, aku ikut. Bondowoso sudah banyak? Sudah banyak. Jadi kalau misalnya kita ada panitia mengadakan sudah menggunakan juleha, berarti itu adalah juleha yang dimaksud tadi ya? Iya. Nah, Ustadz terkait masalah juleha nih Ustadz. Ketika motong hewan kurban tadi itu kan ada uang yang harus dibayar begitu ya, buat si penyembelih tadi itu. Nah ini yang sering menjadi perdebatan kita di kalangan panitia kurban ya. Jadi bolehkah diakad dikasih dagingnya atau kulitnya, atau kita sisihkan uang di luar uang kurban ini untuk kita bayarkan sebagai bisarohnya? Ada uang operasional. Ya, uang operasional. Terima kasih. Ini menjadi perdebatan juga ya Mas Keci. Yang terkait, mohon maaf, itu belum ini ya, yang melanjutkan sedikit dari penyembelihan. Siap. Kadang-kadang terjadi juru sembelihnya sudah mengikuti pelatihan, sudah sertifikat juleha itu. Tapi kadang-kadang krunya ini yang pembolengnya, istilahnya. Apa namanya? Pemboleng ya. Tim handling lah ya.
Bukan. Boleng itu Ya, Lelatin. lelatin ya. Ya, mohon maaf, sering kan. Makanya saya di Atakwa itu ngawasi ketika penyembelihan itu. Masalahnya begini, sapi itu atau hewan itu kalau sudah sembelih kan harus ditunggu matinya, baru dikuliti. Tidak boleh belum mati masih begitu disembelih, kelopak itu masih sakatul maut, sudah dikuliti. Allah. Loh ini terjadi, makanya beberapa tahun lalu saat diperintahkan Yai Sotik itu panggil krunya itu dipanggil saat diperintahkan diberi pemahaman itu, oke? Loh itu sudah tak beri, baru itu setelah itu alhamdulillah ada satu masih dilindungan mas, ada satu krunya yang mungkin belum diinformasikan ya. Dan waktu itu kan masanya 2 orang itu yang dipanggilnya, saya memberi pembenahan itu. Begitu habis disembelih langsung mohon maaf, anunya itu dipotong. Nah ya, karena rebutan ya. Itu dikuliti. Terus yang sudah saya beri pembinaan ini, jangan dulu, ada Pak saya di belakang itu. Kadang kadang disiram ininya. Iya. Biar darahnya itu loh, biar ini kan itu kan kena ke luka sembelihannya kan perih kan mas. Iya. Nah, itu menyiksa sekali itu. Begini, ya memang tenggorokannya hewan itu ada 3 macam jalur. Jalur makan, jalur nafas, jalur darah. Ini ketika disembelih semuanya harus putus. Ini yang kadang-kadang itu tidak sesuai. Ya, itu yang sudah sertifikasi Juleika, insya Allah bisa. Harus terputus semua. Cuman yang kru-krunya tadi itu sampai kadang-kadang nggak makanya saya selalu mengawasi itu. Kemudian yang apa tadi? Yang selanjutnya tadi itu Dibayar bisarohnya Juleika. Begini, kalau diambilkan bisaroh dari tukang potongnya, diambilkan dari uang kurban itu mayoritas para ulama tidak boleh. Makanya di Atakwa itu operasional untuk penyembelihannya semuanya ditanggung takmir. Jadi uang lain ya, operasional lain. Uang lain, benar. Lah sekarang kulitnya, Ya kulitnya, benar. mayoritas kulitnya dijual kan? Dijual. Nah itu gimana itu Ustaz? Uangnya harus digimanakan begitu ya? Lah sama tadi pagi saya ngaji di Masjid Agung Atakwa, pertanyaan itu muncul dan itu memang hampir semua. Iya. Semuanya ada tukang ulaknya itu datang. Hampir semuanya. Ternyata ada pendapat ulama. Memang jumhur ulama, jumhur itu mayoritas. Ya, Mayoritas ulama hewan kurban baik itu dari daging, tulang, kulit dan sebagainya tidak boleh dijual. Tidak boleh dijual. Lah, tetapi pendapatnya Imam Hanafi boleh menjual kulitnya. Nah ini perlu dipahami ini. Boleh menjual kulitnya. Terus dari hasil penjualan ini uangnya disedekahkan. Ke siapa Ustaz? Ke siapa? Ke orang. Terserah dah pokoknya ya. Lebih-lebih orang yang tidak mampu kan begitu. Boleh. Atau dipakai yang lain yang bermanfaat. Itu begitu bunyinya. Misalnya disedekahkan ke julehannya Ustaz. Kan banyak yang kayak gitu Ustaz. Di situ sebenarnya tidak membatasi siapa yang menerima sedekahnya, tidak disebutkan. Yang jelas disedekahkan dan dipergunakan hal yang lebih bermanfaat, itu bahasanya. Sekarang umpamanya secara logika dan secara realitas di masyarakat, kalau umpamanya dibagi, umpamanya kulit-kulitnya juga dibagi, sudah kalau sapi masih agak mendingan, sekarang kambing bulunya lebat begitu, kemudian diguntingi 1/2 meteran, terus dibagi, masukkan kresek dengan pembagian daging. Saya yakin nyampe rumah dibuang itu. Iya. Kan nggak bermanfaat.
Apa ini bulunya gitu? Saya kan tidak bermanfaat. Nah, makanya saya sangat setuju sekali pendapat Imam Hanafi itu boleh dijual dan hasilnya itu disodakokan atau dipergunakan hal lain yang lebih bermanfaat. Yang penting itu bukan diangkat sebagai bisarohnya Juleha begitu ya. Karena ini perlu digarisbawahi Ustaz, karena banyak yang seperti ini. Betul. Jadi pemirsa ini tolak ukurnya ya. Hati-hati, masalah akad operasional itu harus di luar dari kurbannya. Iya. Mas Pandu, ini terkait yang menjadi menarik saya untuk Bondowoso. Bagi masjid, masyarakat yang dia tidak bisa mengakses RPH, mungkin ada tipsnya Mas Pandu, bagaimana melaksanakan kurban yang masih sesuai dalam kaidah kesehatannya dapat, dalam kaidah syariahnya dapat. Mungkin ada yang bisa diusulkan. Bisa. Jadi begini, siapapun bisa mengakses RPH sebenarnya ya. Cuma mungkin minim informasi atau juga harus ini ya, otong-otong naik ke operasionalnya nambah lagi. Mungkin itu. Jadi tips kami kepada para takmir ataupun panitia kurban yang ingin menyembelih hewan, pastikan punya lahan dulu. Ya, punya lahan untuk satu merobohkan sapi, kemudian membuat lubang untuk sembelihan. Itu wajib ya buat lubang tuh ya? Iya, karena kan kalau nggak gitu nanti darahnya kemana-mana. kemana-mana. Idealnya lubang itu ukurannya berapa Mas Pandu? Disesuaikan dengan kepalanya. Gitu ya. Begitu. Dan ini juga menjadi penting karena kadang mungkin bukan juleha ya Mas Kesia. Iya, orang biasa lah. Ustaz lah. Menyembelih Banyak atau kan? mungkin bukan ustaz. Pokoknya bisa menyembelih. Itu menampung darahnya. Ya. Yang nanti kemudian akan dijadikan dideh. Iya, Itu kan haram kan? Iya, haram itu. Maka panitia kurban takmir harus tegas terhadap itu. Jadi darah itu ya sudah, namanya limbah, tidak usah ditampung, tidak usah dikemana-manakan, ya diafkir gitu, dibuang gitu. Kemudian pastikan ketika menyembelih itu membuat bilik khusus penyembelian. Agar apa? Agar ternak yang belum disembelih itu tidak melihat temannya disembelih. Dan itu juga disyariatkan. Wah, ada karantina juga ya? Iya, begitu. Karena apa? Karena itu juga berpengaruh terhadap psychological hewan. Nah, ketika tahu temannya disembelih, dia stres Mas. Dan itu juga berpengaruh terhadap durasi penyembelihan dan matinya. Ini nih ilmunya mantap sekali. Nah, itu. Jadi harus dipisah ya. Idealnya itu dia disembelihnya sendiri begitu ya. Yang lainnya di tempat yang lain. Ditutupi tabir aja gitu. Apa gitu. Nah, itu harus begitu. Pengaruh juga ya. Itu. Kalau di RPH kan sudah terantisipasi ya, karena sudah ada kandang tampung ya. Udah ada sekat-sekat lah ya. Ada kandang tampung yang mau disembelih naik ke atas, masuk ke ruangan utama disembelih sudah selesai. Jadi yang lainnya tidak melihat, tidak tahu. Sudah selesai, darahnya sudah dibersihkan, baru dinaikkan lagi. Kalau saya berpikirnya sebagai insan kesehatan hewan Mas Kesit ya, yang juga takdirnya juga aktif di masjid begitu ya, bahwa kita itu melihat bahwa masih banyak masyarakat kita yang tidak selalu menikmati daging, Mas Kesit. Bahkan mungkin tahunan ya, setahun sekali atau setahun 2 kali gitu, baru bisa menikmati daging. Maka dengan Hari Raya Idul Adha ini sebenarnya menjadi sebuah perayaan umat Islam untuk mensyiarkan bahwa orang Islam ini bertumbuh dengan bersedekah hal yang mewah. Jadi harusnya kurban ini menjadi agenda yang direncanakan setiap tahunnya bagi kita semua. Insya Allah, luar biasa sekali. Kalau untuk At-Taqwa, batas terakhirnya kapan Mas? Mungkin bisa kita sharing kepada masyarakat umum ini. At-Taqwa H-1 kita masih terima ya? Masih terima ya? Iya. Caranya gimana Mas? Langsung datang ke At-Taqwa? Langsung datang ke At-Taqwa di Masjid Agung At-Taqwa. Di sana ada stand panitia di depan itu.
atau bisa ke Gedung Timur juga. Sama Di sana ada stand juga. Jika memang mungkin ketika nggak ada panitia yang jaga atau mungkin pergantian shift, bisa menghubungi security-nya. Security ya. Untuk penitipannya bagaimana? Dititipkan ke panitia atau Penitipan nanti kita ada kandang pemeliharaan di itu Gedung sudah Timur. free ya? Atau dibebankan? Free. Sudah. Pakan juga free. Makan juga free ya, Insya Allah. Jadi bagi masyarakat Bondowoso khususnya Ini kan diatakan Mas, Ya. mohon maaf, karena ini kebetulan hari rayanya kan hari Jumat. Maka penyembelihan hewannya hari Sabtu. Hari Oh Sabtu. Sabtu ya. Dan tidak apa-apa kan Ustaz ya? Ini kan masyarakat nih ya, ada ini materi nyempil sedikit nih hari Jumat Ustaz. Gimana Ustaz? Nah ya, karena harinya itu hari Pendek. Jumat, iya. Terus penyembelihan dan pengelolaan hewan kurban itu kalau hari Jumat tidak nututi, Iya. nanti terbentur Jumatan. maka Laksanakan diambil kebijakan Sabtunya. dan masih sah itu. Sawang itu cuma hari Iya, Berapa hari tadi itu? Nah, ini dia. Karena beberapa masyarakat montak setia lah, Jong. Bener. Mohon maaf nambah sedikit. Tadi pagi saya ditanya jamaah. Iya. Kan ada jamaah menjadi ketua panitia kurban di daerahnya, di desanya, ya. Kemudian mengusulkan panitia itu, ketua panitianya disembelih hari Sabtu saja. Jamaahnya tidak mau. Tetap hari raya, Jumat gitu. Lo kan Jumatan hari, nggak apa-apa gak Jumatan. Tanya ke saya begitu. Hukumnya Jumatan ya. Saya sampaikan, memang di Daman Nabi itu ada hadisnya juga. Ketika hari raya itu hari Jumat, maka Jumatannya itu tidak wajib. Itu ada hadisnya itu. Tapi konteksnya dengan sekarang kan beda. Waktu zaman Nabi maksudnya jauh-jauh. Jauh naik gunung, turun gunung, Terus kondisi cuacanya iya, berbeda. Terus tidak ada fasilitas kendaraan apapun, hanya jalan kaki. Kan kasihan pagi berangkat ke masjid, nanti Nyampe rumah mau maghrib lagi. Mau itu. duhur lagi. Makanya itu. Tapi di daerah kita, semuanya ada. Sudah ada. Masjid. Ya tetap Jumatan. Itu. Ya, jadi bagi yang ingin nitipkan untuk At-Taqwa pelaksana hari Sabtu. Iya, dan sejak kemarin stand kita sudah buka. Sudah buka pemirsa. Jadi langsung bisa datangi Masjid At-Taqwa Bondowoso. Baik, terima kasih Ustaz Sai'an atas waktunya. Luar biasa sekali hari ini saya selaku narasumber, moderator dari Al-Fatih mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada Dr. Pandu juga. Semoga perayaan Idul Adha tahun ini benar-benar menjadi bentuk bakti kita kepada sesama ya, kepada jiwa sosial kita seperti yang disampaikan Ustaz Sai'an tadi, dan sebagai pengabdian kita kepada penghambaan kita kepada Allah. Dan kami dari podcast Al-Fatih mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Semoga di tahun ini kita bisa merayakan Idul Adha dengan berbagi ke sesama yang membutuhkan. Amin. Itu saja yang kita bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.